1586 mengumumkan hasilnya. Meskipun peri era kuno sangat kuat, masih belum terbayangkan untuk kejeniusan untuk muncul. Apakah yang kamu katakan itu benar? Seberapa akurat informasi kamu? Tantai Sue tidak percaya dengan ceritanya. Itu benar sekali. Ayah aku secara pribadi telah melihat betapa kuatnya Putri Elf Kingdom itu. Saat itu, dia seharusnya baru berusia 10 tahun. Namun, dia sudah peringkat 1,5 kaisar bela diri. Petik 2. Lebih jauh lagi, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Bahkan peringkat 5 kaisar setengah bela diri tidak cocok untuknya. Ayah aku secara pribadi melihat putri kecil itu dengan mudah mengalahkan kaisar setengah bela diri peringkat 5 dengan budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 1, kata Nangong ya. Itulah yang sebenarnya. Ayah aku juga hadir pada waktu itu. Dia juga melihatnya, Nangong Baihe menambahkan. Mengalahkan kaisar setengah bela diri peringkat 5 dengan budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 1. Bukankah itu berarti bahwa putri kecil kerajaan elf memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Pada saat ini, Chu Feng juga sangat terkejut. Untuk dapat melampaui 4 tingkat kultivasi adalah sesuatu yang bahkan melampaui kekuatan pertempurannya yang menantang surga. Memang, dia mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Lebih jauh, itu beberapa tahun yang lalu. Putri kecil kerajaan elf itu belum pernah terlihat setelah itu. Jadi, tidak ada yang tahu persis tingkat kultivasi yang dia miliki saat ini. Namun, satu hal yang pasti. Artinya, dia akan lebih kuat sekarang, kata Nangong ya. Aku benar-benar tidak akan pernah berharap akan ada banyak jenius yang kuat di tanah suci martialism ini. Tempat ini benar-benar layak dikenal sebagai domain tuan. Itu benar-benar memberi seseorang perasaan tertekan. Petik 2. Jika mungkin, aku benar-benar berharap bisa melihat seberapa kuat putri kecil kerajaan elf itu. Tiba-tiba, sebuah senyum muncul di wajah Chu Feng. Itu adalah senyum kegembiraan. Warisan darah Chu Feng sangat kuat. Ini membuatnya berpikir bahwa tidak akan ada orang di tanah suci martialisme yang mampu melawannya. Namun, akan muncul sekarang bahwa dia telah salah. Nangong ya, Beitang Zimo dan Dongfang Zexuan semuanya lebih kuat dari Chu Feng. Adapun Bai Li Xinghe itu, Chu Feng saat ini sama sekali tidak cocok untuknya. Adapun putri kecil Elf Kingdom, dia adalah eksistensi yang luar biasa, karakter tingkat iblis sejati. Chu Feng merasa tertekan. Tekanan ini berasal dari orang-orang dari generasi yang sama dengannya. Namun, tekanan ini membuat Chu Feng sangat bersemangat. Dia begitu bersemangat sehingga darahnya mendidih. Sepertinya kalian semua bersemangat juga, Chu Feng tersenyum dalam hatinya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa cahaya dewa dalam darahnya gelisah. Seolah-olah garis keturunan warisnya juga menjadi bersemangat seperti dia. Dikatakan bahwa ketika energi batas menghilang, itu akan memunculkan era yang sangat megah di mana para pahlawan dan bakat akan berkumpul untuk bersaing untuk hegemoni. Ini akan menjadi era di mana tuan besar akan lahir. Petik 2. Saat ini, energi batas telah menghilang. Selain itu, ada banyak karakter tingkat iblis yang muncul dari generasi muda era kita. Tampaknya rumor ini mungkin benar. Petik 2. Untuk dilahirkan ke era ini, aku benar-benar tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kemalangan, keberuntungan atau bencana. Nangong ya tiba-tiba tersenyum. Senyumnya agak rumit. Meskipun dia jenius, dan jenius tak tertandingi jika ditempatkan di 9 kekuatan, Nangong ya sebenarnya tidak memiliki rasa superioritas yang sangat kuat atas orang lain. Alasan untuk itu adalah karena dia dibesarkan di klan Kekaisaran Nangong. Klan Kekaisaran Nangong adalah tempat dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa, meskipun dia telah melakukan upaya besar dalam budidaya bela dirinya, dia tidak pernah menjadi jenius terkuat di Kekaisaran Nangong Imperial. Dia tidak pernah merasakan sensasi menjadi tak tertandingi di dunia ini, juga dia tidak merasakan sensasi dipandang sebagai dewa oleh orang lain. Dengan demikian, meskipun ia terlihat sangat tinggi dan di atas mereka di mata orang-orang luar, meskipun ia adalah seorang tuan muda klan Kekaisaran Nangong, meskipun ia adalah seorang jenius puncak di tanah suci martialism, Nangong ya sebenarnya merasa rendah diri di dalam hatinya. Dia merasa bahwa meskipun dia bisa dianggap jenius, dan lebih kuat dari banyak orang, dia tidak akan pernah menjadi jenius terkuat. Di masa lalu, dia tidak. Saat ini, dia tidak. Dan di masa depan, dia juga tidak akan menjadi satu. Cepat atau lambat, dia akan dilupakan oleh orang-orang di dunia. Itu karena orang-orang hanya akan mengingat nama orang terkuat di suatu zaman. Kebetulan bahwa era kelahirannya adalah era dengan jenius paling banyak, karakter tingkat iblis paling banyak dalam 10.000 tahun terakhir. Nangong ya merasa sedikit sedih untuk dirinya sendiri. Di era seperti ini, tidak ada cara baginya untuk bertahan. Tepat pada saat ini, tangan Chu Feng tiba-tiba mendarat di bahu Nangong ya. Sambil tersenyum, dia memandang ke Nangong ya dan berkata, aku pikir jika era ini benar-benar akan menjadi era di mana tuan besar akan lahir, era di mana para pahlawan yang luar biasa akan bersaing untuk hegemoni, maka itu akan menjadi luar biasa. Keberuntungan telah lahir di era ini. Petik 2. Terlepas dari seberapa banyak kita akan dapat mencapai di masa depan, setidaknya, kita akan dapat menyaksikan hal-hal yang akan terjadi di era ini. Itu kekayaan kita. Aku berpikir bahwa di masa depan, akan ada banyak orang yang akan iri pada kita karena bisa dilahirkan ke era ini. Petik 2. Ini seperti bagaimana kita iri pada orang-orang dari zaman yang sama dengan Kaisar Qing. Untuk dapat menyaksikan kekuatan tak tertandingi Kaisar Qing adalah semacam kekayaan.
Petik 2. Ini, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Nangong Ya terkejut. Pada awalnya, dia agak bingung. Namun, dia segera menunjukkan senyum lega. Senyumnya sangat menyenangkan. Kemudian, dia menepuk bahu Chu Feng dan berkata, itu benar. Saudara Chu Feng, apa yang kamu katakan itu benar. Sungguh, kata-kata kamu telah mencerahkan aku. Petik 2. Terlepas dari apa yang ada di masa depan, itu adalah kekayaan kita untuk bisa dilahirkan ke era ini. Ini adalah hal yang baik. Kita harus menikmati segala yang terjadi di era ini. Kalian berdua, berhenti mengobrol. Bai Li Xinghai akan mengumumkan dengan tepat siapa di antara semua orang yang tiba di sini yang berhasil melewati persidangan. Dia akan mengumumkan siapa yang akan dapat memperoleh senjata pemurnian senjata abadi yang dimurnikan secara pribadi, tepat pada saat ini. Nangong Bai He menyerukan perhatian kepada Chu Feng dan Nangong Ya. Hanya pada saat ini Chu Feng melihat bahwa Bai Li Xinghai sudah mengatakan banyak kata-kata penyambutan saat dia sedang mengobrol dengan Nangong Ya. Akhirnya, Bai Li Xinghai akan berbicara tentang topik utama, persis siapa di antara semua orang di sini yang berhasil melewati persidangan. Dan akan bisa mendapatkan senjata yang dibuat khusus senjata pemulihan senjata immortal. Pada saat ini, semua orang mulai menahan napas untuk mengantisipasi. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari Bai Li Xinghai. Kenyataannya, banyak orang sangat khawatir bahwa kulit mereka bahkan berubah. Mereka semua berharap bahwa mereka telah berhasil lulus ujian. Lain, bukankah mereka akan sia-sia? Bukankah mereka telah mengalami semua bahaya dengan sia-sia? Namun, pada saat mayoritas orang khawatir, ada beberapa orang yang merasa sangat baik. Misalnya, Beitang Zimo adalah salah satunya. Dia merasa bahwa Immortal Refinement Weaponry sedang menguji kinerja individu mereka. Sedangkan untuk penampilannya, bisa dikatakan sangat luar biasa. Jadi, dia yakin bahwa dia telah berhasil melewati persidangan. Bahkan jika semua orang gagal, dia yakin bahwa dia telah lulus. Semuanya, terima kasih sudah datang ke sini. Namun, hanya 5 orang yang berhasil melewati majelis pemberian senjata weaponry ini, kata Bai Li Xinghai. Apa, hanya 5 orang? Mendengar kata-kata itu, orang banyak terkejut. Segera, alun-alun meledak menjadi kegemparan. Ada banyak orang yang hadir. Perkiraan rendah adalah beberapa ratus orang. Namun, hanya 5 orang yang berhasil melewati persidangan? Bukankah ini agak terlalu kejam? 5 orang ini tidak hanya akan dapat bertemu tuanku, Dewa Penyempurnaan Senjata. Mereka juga akan dapat memperoleh senjata yang dibuat khusus dari tuanku. Bai Li Xinghai mengabaikan apa yang dirasakan orang banyak dan terus berbicara. Pada saat ini, semua orang menutup mulut mereka. Sekali lagi, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari Bai Li Xinghai. Meskipun mereka tahu bahwa kesempatan mereka menjadi orang-orang yang dapat lulus persidangan sangat rendah, mereka masih ingin tahu siapa 5 orang yang telah melewati persidangan. Mereka ingin tahu persis apa yang istimewa dari kelima individu ini sehingga mereka dapat membedakan diri dari semua orang di sini. Selamat untuk 5 orang ini, tepat pada saat ini, Bai Li Xinghai mengarahkan jarinya ke arah Beitang Zimo. Ya, aku tahu bahwa itu adalah aku. Mendengar kata-kata itu, Beitang Zimo melompat kegirangan. Dia mengepalkan kedua tangannya dan menunjukkan pose kemenangan. Dia benar-benar gembira. Itu karena dia telah melewati cobaan seperti yang dia perkirakan. Bai Li Xinghai menunjuk ke Beitang Zimo dan berkata dengan enggan, kamu dari klan Kekaisaran Beitang bisa minggir. Aku berbicara tentang 5 orang di belakang kamu. Petik 2. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Beitang Zimo segera berubah. Dia berdiri di sana seolah-olah dia ketakutan. Segera setelah itu, kulitnya tumbuh lebih hijau dan lebih hijau. Penampilannya adalah seseorang yang telah memakan tikus mati. Itu seburuk mungkin. 5 orang di belakangnya, bukankah mereka Chu Feng, Tan Tai Sui, Nangong Ya, Nangong Bai He dan Nangong Moli? Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas mendengar bahwa ini adalah ujian kecepatan. Dalam hal kecepatan, dia lebih cepat dari Chu Feng dan mereka yang bersamanya. Bahkan, bukan hanya Beitang Zimo yang terkejut saat ini. Banyak orang yang hadir semua terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa hanya kelompok Chu Feng yang berhasil melewati persidangan. Bab 1587 Jangan berperilaku dengan kejam. Kamu pasti salah. Bagaimana mungkin mereka berlima melewati persidangan? Beitang Zimo berkata dengan nada yang sangat tidak percaya. Apakah kamu mempertanyakan penilaian tuanku? Mendengar apa yang dikatakan Beitang Zimo, tatapan Bai Li Xinghai segera menjadi sedingin es. Tampaknya dia tidak akan mentolerir siapapun yang meragukan penilaian tuannya. Aku tidak akan berani mempertanyakan penilaian Immortal Refinement Weaponry. Hanya, mengapa mereka berlima lulus? Beri aku alasan mengapa mereka lewat, Beitang Zimo bertanya dengan cara yang sangat tidak meyakinkan. Sebenarnya, bukan hanya mereka berlima yang memiliki kemampuan untuk lulus persidangan. Banyak orang di antara kalian semua yang hadir di sini akan mampu melewati cobaan. Petik 2. Namun, kamu semua tidak mendengarkan saran Chu Feng, dan memutuskan untuk mengambil jalan yang benar. Itulah sebabnya kalian semua melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Jika kamu ingin bertanya kepada aku mengapa Chu Feng dan yang lainnya telah melewati persidangan, sebenarnya sangat sederhana. Itu semua karena mereka memilih untuk mengambil jalan kiri, kata Bai Li Xinghai. Apa? Bagaimana mungkin? Sebenarnya itu, tanda seru tanda seru tanda seru. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Mereka semua memiliki ekspresi yang mirip disambar petir.
Pola pikir mereka semua sangat kacau. Bailey Xinghe telah memberitahu mereka alasan mengapa mereka gagal. Namun, alasan ini sangat sulit bagi mereka untuk menerimanya. Itu karena Chu Feng memang menyarankan mereka untuk mengambil jalan kiri. Namun, tidak hanya mereka tidak mendengarkannya, mereka bahkan mengejek dan menghina Chu Feng, dan menyatakan bahwa dia mengatakan kepada mereka untuk mati. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka seperti anjing yang menggigit Lu Dongbin. Bahkan jika mereka gagal melewati cobaan, itu hanya dibawa sendiri. 1. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Mempercayai kamu memang pilihan yang tepat. Kami 5 benar-benar akhirnya menjadi satu-satunya orang yang lulus uji coba. Pada saat ini, senyum Nangong Baihe sangat cemerlang. Kakak Chu Feng, kamu luar biasa. Kakak Chu Feng, kamu luar biasa. Oh ya, adapun Nangong Moli, dia mulai melompat-lompat sambil berteriak. Penampilannya benar-benar menggemaskan. Tidak pasti apakah Nangong Moli melakukannya dengan sengaja atau tidak. Bagaimanapun, dia juga berlari di sekitar Beitang Zimo, dan bahkan akan membuat wajah padanya ketika dia berlari. Dengan suara nyaring, dia berteriak, aku lewat. Aku lulus. Aku luar biasa, lebih menakjubkan dari kamu. Petik 2. Ini membuat Beitang Zimo sangat marah. Dia sangat marah sehingga kulitnya berubah menjadi hijau. Seolah-olah dia telah memakan sepiring besar lalat mati. Uratnya melotot hebat. Seolah-olah hatinya akan meledak dengan amarah. Sebenarnya, bukan hanya Nangong Baihe dan Nangong Moli yang bahagia saat ini. Nangong Ia juga sangat senang. Bahkan Tantai Sue yang biasanya tenang dan dingin memiliki senyum tipis yang jarang di wajahnya yang sedingin es. Senyum ini sangat indah pada dirinya. Tidak, ada yang salah. Apakah akan berakhir seperti ini? Apakah cobaan akan berakhir seperti ini? Petik 2. Bukankah itu berarti bahwa semua orang yang telah menginjakkan kaki ke Pulau Abadi berkumpul di sini? Tepat pada saat ini, ekspresi Chu Feng berubah. Dia menemukan ada sesuatu yang salah. Tentu saja, apalagi yang ada di pikiranmu? Nangong Baihe melirik Chu Feng. Dia tidak mengerti mengapa seseorang secerdas Chu Feng akan mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng menjadi lebih sedap dipandang. Itu karena dia sudah dengan hati-hati memeriksa plaza, dan menemukan bahwa baik Ziling maupun Surou tidak hadir di antara kerumunan. Jika semua orang yang telah mencapai Pulau Immortal berkumpul di sini, dan cobaan juga telah berakhir, bukankah itu berarti bahwa Ziling dan Surou tidak berhasil mencapai Pulau Immortal? Dan bahwa mereka mungkin telah menghadapi bahaya? Kamu terlalu banyak berpikir, Ziling dan Surou akan baik-baik saja. Merasakan perubahan dalam pikiran Chu Feng, Egi berbicara untuk menghiburnya. Tapi, semua jenis kecerdasan yang kami kumpulkan sudah menjelaskan bahwa mereka berdua telah melanjutkan ke Pulau Abadi sebelum kita. Namun, mereka tidak hadir di Pulau Abadi sekarang. Mengapa demikian? Kecuali, mereka berdua sudah melakukannya, sial. Mungkinkah wajah hantu dawai tua itu? Sialan, berpikir sampai titik ini, Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya. Kamu bertingkah bodoh dan terlalu banyak berpikir. Jangan lupa bahwa Tuan Ziling dan Sumei bukanlah orang biasa. Sementara mereka berdua mengatakan bahwa mereka datang untuk berpartisipasi dalam majelis pemberian senjata, tidak yakin bahwa mereka benar-benar datang untuk melakukannya. Petik 2. Jika tebakanku benar, mereka berdua belum datang ke sini untuk berpartisipasi dalam majelis pemberian senjata. Sebaliknya, mereka datang untuk menemukan Immortal Refinement Immortal Abadi. Petik 2. Jadi, keduanya harus baik-baik saja. Jangan membuat tebakan liar lagi. Saat kamu bertemu Immortal Refinement Immortal, tanyakan langsung padanya. Petik 2. Setelah semua, formasi roh Immortal Refinement Weaponry mencakup seluruh pulau dan laut sekitarnya. Segala sesuatu yang kamu semua alami dilihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Dengan demikian, terlepas dari apa situasi Ziling dan Surou saat ini, Immortal Weaponry Refinement paling pasti tahu jawabannya. Akan jauh lebih baik untuk bertanya padanya daripada membuat tebakan liar seperti yang kamu lakukan sekarang, kata Egi. Kamu benar. Setelah mendengar apa yang Egi katakan, Chu Feng menyuarakan persetujuannya. Namun, dia masih belum bisa sepenuhnya menenangkan dirinya. Untuk beberapa hal, Chu Feng tidak dapat mencapai keadaan hanya menggunakan alasan dan tetap berkepala dingin. Keselamatan Ziling dan Surou adalah satu hal seperti itu. Itu karena mereka berdua benar-benar terlalu penting bagi Chu Feng. Pada saat ini, Beitang Zimo mulai berteriak keras dengan cara yang sangat tidak meyakinkan. Aku tidak yakin. Mengapa? Mengapa mereka dapat melewati ujian hanya karena mereka memilih jalan kiri yang tampaknya berbahaya? Petik 2. Ada orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang aku yang memasuki lorong kiri juga. Namun, tidak hanya mereka tidak lulus persidangan, satu bahkan meninggal di sana. Bagian itu hanyalah jalan menuju bencana. Bisakah cobaan kamu ada untuk mendorong kita ke kematian kita? Petik 2. Cobaan ini hanya omong kosong. Weaponry Bestowment Assembly hanyalah omong kosong. Ini hanyalah majelis pembantaian, kamu mungkin juga langsung menyebutnya majelis pembantaian. Petik 2. Dia tidak mau menerima kebenaran. Dia tidak mau mengakui bahwa dia, seorang pangeran besar dari klan Beitang, sebenarnya lebih rendah dari Chu Feng. Boom. Tepat pada saat ini, mata Bailey Xinghe menyala. Langit segera menjadi gelap, dan penindasan yang sangat menakutkan mungkin datang dari langit. Itu mendarat ke tubuh Beitang Zimo. Wuuwa.
Beitang Zimo tertangkap basah, dan tertimpa tanah oleh kekuatan penindasan yang luar biasa. Seperti seekor anjing yang sekarat, dia berbaring di tanah. Tanah di tanah mulai terbang. Beitang Zimo hancur ke tanah dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Tuan muda Zimo, melihat itu, orang-orang dari klan Beitang Kekaisaran segera berlari. Mereka ingin menyelamatkan Beitang Zimo. Namun, siapapun yang mendekati Beitang Zimo akhirnya dihancurkan ke tanah oleh tekanan menakutkan dari kekuatan yang menindas. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Bas. Tepat pada saat ini, bintang-bintang tiba-tiba memenuhi langit, kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan turun dari langit. Pada saat ini, bahkan ekspresi Chu Feng berubah. Itu karena, tidak hanya sinar cahaya yang memancarkan kekuatan menakutkan, itu juga memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Selanjutnya, itu ditujukan pada Beitang Zimo dan yang lainnya dari klan Kekaisaran Beitang. Mungkinkah ini Bai Li Xinghe sombong ini, bahwa ia akan secara terbuka membunuh orang-orang klan Beitang sebelum semua orang ini? Tiba-tiba, sinar cahaya itu berhenti. Itu berhenti pada jarak kurang dari 1 meter dari Beitang Zimo dan yang lainnya. Pada akhirnya, Bai Li Xinghe tidak membunuh Beitang Zimo. Dia hanya menakuti orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang. Selanjutnya, dia berhasil. Itu karena ketika Beitang Zimo dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar dan niat membunuh yang absolut, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, tubuhnya mulai menggigil. Tadi dia ketakutan. Ingat, Pulau Abadi kami bukanlah tempat di mana kamu dapat berperilaku mengerikan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, mata Bai Li Xinghe bersinar. Kemudian sinar cahaya itu, bintang-bintang dan segala sesuatu lainnya menghilang seketika. Karena kenyataan bahwa mereka menghilang begitu cepat, orang bahkan merasa tidak percaya. Mereka tidak yakin apakah hal-hal sebelumnya benar-benar terjadi. Namun, ketika mereka melihat Beitang Zimo dan yang lainnya yang terjebak di tanah, kerumunan menyadari bahwa semua hal dari sebelumnya benar-benar terjadi. Bai Li Xinghe ini benar-benar layak menjadi murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal. Dia sangat kuat. Bab 1588 bertemu yang abadi. Seperti kata pepatah, mereka yang datang adalah tamu. Karena semua orang telah berhasil mencapai Pulau Immortal, itu berarti nasib telah menyatukan kita semua. Petik 2. Jadi, bahkan jika semua orang tidak dapat memperoleh senjata yang dibuat khusus dari tuanku. Kalian semua mungkin masih tinggal di Pulau Immortal kami sebagai tamu selama beberapa hari. Setelah merawat Beitang Zimo, Bai Li Xinghe berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba, seseorang bertanya, apakah kita bisa bertemu dengan Weaponry Refinement Immortal jika kita tetap sebagai tamu? Aku takut tidak. Tuanku adalah seseorang yang tidak suka menjamu tamu. Kali ini, hanya 5 orang yang telah berhasil melewati cobaan yang dapat bertemu tuanku, kata Bai Li Xinghe. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak orang mulai menghela nafas. Sebenarnya, banyak dari mereka telah berani bahaya untuk datang ke sini dengan tujuan untuk bertemu Weaponry Refinement Immortal, dan bukan untuk mendapatkan senjata yang dibuat khusus darinya. Mereka hanya ingin bertemu dengan spiritualis dunia jubah naga Mark Royal ini. Namun, mereka diberitahu bahwa mereka tidak akan dapat bertemu dengannya. Ini menyebabkan mereka dipenuhi dengan penyesalan. Meskipun tuanku tidak berencana melihat tamu, dia juga menyebutkan bahwa tidak mudah bagi semua orang untuk datang ke sini dari begitu jauh. Untuk dapat melewati formasi roh tuanku dan mencapai Pulau Abadi bahkan lebih sulit. Jadi, tuanku telah menyiapkan hadiah untuk semua orang, lanjut Bai Li Xinghe. Hadiah? Bolehkah kita tahu hadiah apa itu? Mendengar kata-kata itu, emosi orang-orang yang tertekan segera berkurang. Setelah semua, hadiah dari Imapal Refinement Weaponry pasti bukan sesuatu yang biasa. Danau budidaya abadi, kata Bai Li Xinghe. Danau budidaya abadi, apa itu? Kerumunan menjadi lebih bersemangat setelah mendengar nama ini. Itu karena nama itu cukup untuk memberitahu mereka bahwa yang disebut danau budidaya abadi harus menjadi tempat yang sangat luar biasa. Namun, mereka masih ingin tahu persis apa itu danau budidaya abadi. Tuanku telah mengumpulkan keanehan alami yang tak terhitung jumlahnya, harta langka dan ramuan obat yang tiada banding. Kemudian, dia memperhalus mereka melalui penggunaan formasi roh dan menambahkannya dengan kekuatan roh tingkat naganya. Dia menghabiskan total 9.999 hari untuk akhirnya memperbaiki danau obat. Petik 2. Danau obat ini tidak hanya mengandung energi bela diri yang sangat kuat, juga mengandung energi roh. Selain itu, tidak ada energi yang terkandung di danau mengamuk. Dengan demikian, para kultivator dari setiap kultivasi akan dapat memasukinya dengan aman dan menyerap energi tersebut. Setelah masuk, seseorang pasti akan bisa mendapatkan panen yang cukup signifikan. Petik 2. Karena fakta bahwa energi yang terkandung di danau sangat besar, dan danau itu disempurnakan oleh tuanku melalui kerja keras, tuanku akhirnya menamakannya Danau Budidaya Abadi, kata Bai Li Xinghe. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Li Xinghe, kerumunan itu segera meledak. Praktis semua orang memutuskan bahwa mereka akan tinggal. Bagaimanapun, semua orang yang hadir di sini adalah pembudidaya bela diri. Mengapa mereka ingin melewatkan kesempatan langka ini? Bahkan Beitang Zimo, yang telah dipermalukan oleh Bai Li Xinghe sebelumnya, tidak pergi. Sebaliknya, ia memutuskan untuk tetap tinggal tanpa malu-malu. Setelah semua, di seluruh tanah suci martialism, hanya ada beberapa spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Lebih jauh, mereka semua adalah makhluk luar biasa yang tidak dapat dicari.
Dan sekarang, kesempatan untuk mengalami danau budidaya abadi yang Immortal Refinement Immortal telah habiskan selama 9.999 hari dan harta yang tak terhitung. Jumlahnya untuk disempurnakan disajikan kepadanya. Tentu, Beitang Zimo juga tidak mau ketinggalan. Dengan demikian, semua orang yang berhasil mencapai Pulau Abadi memutuskan untuk tinggal dan menunggu kesempatan untuk memasuki danau budidaya abadi. Pada saat kerumunan sangat gembira dengan kenyataan bahwa mereka bisa memasuki danau budidaya abadi, Bai Li Xinghe tiba-tiba berbicara. Karena semua orang telah memutuskan untuk tinggal, maka silakan ikuti aturan Pulau Abadi kita. Kamu semua dapat bergerak dengan bebas di tempat-tempat di mana kami mengizinkan kamu semua untuk pergi. Namun, untuk tempat-tempat di mana kami tidak mengizinkan kamu semua untuk pergi, akan lebih baik bagi kamu untuk tidak menginjakan kaki di sana. Petik 2. Jika kamu tidak mendengarkan peringatanku ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Pulau Abadi kita lagi. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi tanpa repot dengan reaksi dari kerumunan. Arogansi, Bai Li Xinghe ini juga sangat sombong. Namun, kesombongannya berbeda dari kesombongan orang lain. Misalnya, mereka yang memiliki kekuatan besar biasanya akan memandang rendah mereka yang lebih lemah daripada mereka dengan mengandalkan kultivasi atau kekuatan mereka yang lebih kuat. Namun, Bai Li Xinghe berbeda. Kesombongannya sangat mendasar bagi karakternya. Dia adalah seseorang yang tidak menempatkan siapapun di matanya. Bai Li Xinghe itu benar-benar sombong. Kata-kata dan tindakannya semuanya tanpa henti. Nangong Bai He tidak menyukai karakter Bai Li Xinghe. Dia juga tidak suka cara dia menangani sesuatu. Memang, dia agak sombong. Namun, tetap bahwa dia adalah murid pribadi Weaponry Refinement Immortal dan jenius tingkat pertama. Sangat sedikit orang yang memiliki bakat untuk dibandingkan dengannya. Petik 2. Untuk seseorang seperti dia, itu akan aneh jika dia tidak sombong, kata Nangong ya. Berdasarkan kata-katamu itu, bukankah itu berarti kalau Chu Feng dan kamu sangat aneh? Logikanya, kalian berdua memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, bukan? Tanya Nangong Bai He. Oh, kalau ini aku, kamu bisa melupakannya. Aku tidak berpikir bahwa aku memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Adapun saudara Chu Feng, dia tidak aneh. Hanya, dia terlalu rendah hati, kata Nangong ya. Sangat baik untuk menjadi rendah hati. Aku lebih menyukai orang-orang yang rendah hati. Saat Nangong Bai He berbicara, dia melirik Chu Feng dan tersenyum dengan senyum yang manis dan menyentuh. Yo, kakak Chu Feng, kamu benar-benar seseorang yang disukai perempuan. Kamu harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lil Sis aku memuji seorang pria seperti itu, kata Nangong ya kepada Chu Feng dengan senyum nakal di wajahnya. Pada saat ini, Chu Feng sedikit terdiam. Pasangan saudara kandung ini akhirnya mengalihkan pembicaraan mereka kepadanya. Sebenarnya, dengan karakter Chu Feng, dia mungkin menggoda Nangong Bai He. Namun, Chu Feng saat ini mengkhawatirkan keselamatan Ziling dan Surou. Dengan demikian, dia benar-benar tidak berminat menggoda siapapun. Setelah Bai Li Xinghe pergi, lebih banyak orang muncul dari Pulau Abadi. Mereka semua mengenakan pakaian putih dan topi bambu berbentuk kerucut. Mereka memiliki penampilan ahli yang luar biasa. Selain itu, budidaya mereka juga sangat luar biasa. Pulau Abadi ini benar-benar tempat dengan para ahli seperti awan. Orang-orang di Pulau Immortal semua mengeluarkan udara kesombongan. Karena itu, mereka tidak suka berbicara dan tidak antusias. Namun, masih bisa dikatakan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk mengatur situasi hidup untuk tamu mereka. Chu Feng, Tan Tai Sui, Nangong Ya, Nangong Bai He dan Nangong Moli semuanya diatur menjadi tempat tinggal yang berbeda. Tempat tinggal Chu Feng adalah rumah kayu. Dari pandangan sekilas, tampak sangat sederhana dan kasar. Namun, pemandangan di sekitarnya sangat bagus. Itu terletak di puncak tebing. Di bawahnya ada lautan awan, dengan bangau yang sesekali terbang. Suara derek akan benar-benar membuat orang merasa riang dan santai. Bahkan kondisi pikiran Chu Feng yang cemas pun terangkat. Namun, sebelum Chu Feng bisa menikmati pemandangan indah dari tempat ini, dia dipanggil oleh seseorang dari Pulau Abadi. Mengikuti orang itu, dia tiba di hutan yang luas jauh di Pulau Immortal. Pohon-pohon yang mencapai langit menutupi garis pandangnya. Meskipun pohon-pohon menaungi tanah, sinar matahari masih melewati mereka, menerangi tanah di bawahnya. Kadang-kadang kelinci akan melompat. Berjalan di dalam hutan yang luas ini adalah pengalaman yang sangat sensasional. Di tengah hutan yang luas ada tanah terbuka. Itu tidak terlalu besar, namun, ada pondok jerami sederhana dan kasar dan halaman kecil di sana. Pada saat ini, asap mengepul keluar dari cerobong asap pondok jerami itu. Tolong, setelah mereka tiba di halaman, orang yang telah menuntun Chu Feng berhenti dan menunjukkan kepada Chu Feng bahwa ia harus memasuki halaman. Chu Feng memasuki halaman, mendorong pintu ke pondok jerami terbuka, dan berjalan masuk. Hal yang langsung menangkap mata Chu Feng adalah kompor. Itu karena asap yang keluar dari cerobong asap dipancarkan oleh kompor itu. Ada beberapa ubi di atas kompor. Mereka sudah dimasak. Bau lezat mereka segera menyerang lubang hidung Chu Feng. Ada seorang lelaki tua duduk di samping kompor. Lelaki tua itu memiliki rambut putih. Rambutnya tampak agak berantakan. Jenggotnya juga agak tidak terawat. Sepintas, penampilannya tampak agak berantakan. Namun, pakaiannya tidak berantakan sama sekali. Pakaiannya seputih salju, dan tidak ada setitik debu pun yang bisa ditemukan di sana.
Chu Feng tidak dapat menentukan kultivasi orang tua ini. Sepintas, dia terlihat seperti orang biasa. Namun, pria tua ini memiliki aura yang tak tertandingi. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Tepatnya, dia sama sekali tidak tampak seperti manusia. Sebaliknya, dia muncul seperti immortal. Chu Feng telah melihat banyak orang yang menyebut diri mereka sebagai abadi. Di antara mereka semua, orang ini sebelum dia terlihat paling seperti abadi. Kemungkinan besar, orang di depannya ini adalah pemilik Pulau Abadi, spiritualis dunia jubah naga Mark yang terkenal di seluruh tanah suci martialisme, Weaponry Refinement Immortal. Bab 1589 dari neraka ke surga. Junior Chu Feng memberikan penghormatan kepada Weaponry Refinement Immortal. Chu Feng tidak berani bertindak tidak sopan terhadap Weaponry Refinement Immortal. Segera, dia menyambutnya dengan sopan. Pada saat ini, Immortal Refinement Weaponry perlahan mengangkat kepalanya dan memeriksa Chu Feng dengan hati-hati. Terkandung dalam tatapannya bukan ketajaman seorang ahli atau kesombongan orang yang luar biasa. Sebaliknya, tatapannya sangat ramah dan lembut. Bahkan, ada jejak penghargaan dan kekaguman. Dari tatapan itu sendiri, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia tampaknya telah memperoleh kesan baik Immortal Refinement Immortal Weaponry. Tampaknya Immortal Refinement Weaponry agak menyukainya. Pat, tepuk. Tiba-tiba, Immortal Refinement Weaponry menepuk tanah di samping kompor yang ditutupi dengan jerami. Dia berkata, "Ayo, duduk." Chu Feng tidak ragu. Dia berjalan dan duduk. Setelah semakin dekat ke kompor, tidak hanya aroma ubi jalar bahkan lebih kuat, Chu Feng juga merasakan kehangatan. Agak panas. Namun, ini sangat enak. Selamat mencoba. The Weaponry Refinement Immortal mengambil kentang yang dimasak dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng menerima ubi jalar dan mulai menggigitnya. Kemudian, dia berkata dari lubuk hatinya, ubi jalar ini benar-benar enak. Kemudian, Chu Feng terus makan ubi jalar dengan gigitan besar. Meskipun dia berada di hadapan Weaponry Refinement Immortal, Chu Feng tidak merasa dibatasi sama sekali. Haha, senang kamu menyukainya. Orang-orang muda seperti kamu semua telah terbiasa dengan makanan lezat yang eksotis. Tidak banyak hal yang kalian semua suka makan saat ini. The Weaponry Refinement Immortal tersenyum ringan. Dia tampaknya sangat senang dengan kinerja Chu Feng. Kemudian, dia berkata, lautan dipenuhi dengan formasi roh pendeteksi yang disiapkan oleh aku. Aku bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di laut. Performa kamu sangat bagus. Kamu memiliki penilaian akurat yang jarang terlihat. Petik 2. Senior, kamu membuatku tersanjung. Sebenarnya, bagi junior ini untuk dapat memilih bagian yang benar, keberuntungan juga merupakan faktor, kata Chu Feng rendah hati. Tidak perlu bagimu untuk menjadi rendah hati. Semua keputusan kamu diambil setelah pertimbangan matang. Kamu tidak membabi buta memilih apapun. Jadi, bagaimana mungkin keberuntungan menjadi faktor? Petik 2. Selain itu, kinerja kamu tidak hanya terbatas pada penilaian akurat kamu. Ada juga karakter kamu. Kamu dihina oleh gadis Nangong Clan itu. Namun, kamu tidak menyimpan dendam, dan bahkan mengabaikan kebencian sebelumnya untuk menyelamatkan mereka ketika kedua saudara perempuan itu berada dalam krisis. Perilaku semacam itu sangat jarang ditemukan pada anak muda saat ini. Petik 2. The Weaponry Refinement Immortal tersenyum lagi. Kemudian, dia mengukur Chu Feng lagi dan berkata, kamu adalah naga di antara manusia. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan merasa iri. Kemungkinan, di masa depan, bahkan jika kamu tidak memprovokasi orang lain akan datang dan memprovokasi kamu. Itulah kesengsaraan hidupmu. Petik 2. Senior, apakah ada cara bagi junior ini untuk menetralisir kesusahan itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah menemui banyak orang. Memang benar bahwa banyak dari mereka yang ingin membunuhnya karena iri pada bakatnya. Chu Feng ingin tahu bagaimana cara menghindari hal ini terjadi lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Di tempat seperti tanah suci martialisme, jika kamu terlalu rendah hati dan tidak mengungkapkan kemampuan kamu justru akan menjadi sasaran penghinaan orang. Petik 2. Jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, kamu harus mengungkapkan kemampuan kamu. Namun, jika kamu mengungkapkan bakat dan kekuatan kamu, tidak bisa dihindari bahwa orang-orang rendahan akan menjadi iri pada kamu. Petik 2. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Dunia para pembudidaya adalah dunia yang kejam seperti ini. Namun, karena kamu telah melewati cobaan aku dapat membuat kamu menjadi senjata yang dibuat khusus. Itu seharusnya bisa memberi kamu sedikit bantuan, kata The Weaponry Refinement Immortal. Terima kasih senior, Chu Feng menyatakan terima kasih. Tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Ini hanya apa yang layak kamu dapatkan. The Weaponry Refinement Immortal tersenyum ringan. Senior, ada masalah bahwa junior ini ingin meminta bimbinganmu, kata Chu Feng. Apa itu? Tanya Immortal Refinement Weaponry Refinement. Junior ini memiliki dua teman yang juga memasuki cobaan di Pulau Abadi. Namun, aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Karena senior dapat melihat semua yang terjadi di sini, aku menganggap senior itu sudah tahu siapa teman aku. Dengan demikian, junior ingin bertanya kepada senior apakah mereka saat ini aman, tanya Chu Feng. Chu Feng, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. The Weaponry Refinement Immortal menggelengkan kepalanya. Senior, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi junior ini. Tolong beritahu junior, Chu Feng terus bertanya.
Baginya, keamanan Surou dan Ziling benar-benar terlalu penting. Pada saat ini, hanya Weaponry Refinement Immortal yang mampu memberinya jawaban. Chu Feng tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia mungkin akhirnya berakhir dengan pemarah Weaponry Refinement Immortal, dia masih harus terus bertanya. Ini adalah peraturan Pulau Abadi. Aku tidak bisa mengungkapkan apapun tentang orang lain kepada kamu. Kamu bisa kembali. Petik 2. Aku akan memungkinkan kamu semua untuk memasuki Danau Budidaya Abadi untuk melatih malam ini. Batas waktu adalah 1 malam. Kamu harus dapat memperoleh hasil panen dari sana. Kembali dan istirahatlah. Sesuaikan keadaan pikiran kamu. Hanya ketika kamu berada dalam kondisi terbaik kamu bisa mendapatkan panen terbaik dari Danau Budidaya Abadi. Petik 2. The Weaponry Refinement Immortal tidak marah dengan desakan Chu Feng. Hanya, dia masih menolak untuk memberikan Chu Feng jawaban. Dalam hal ini, Junior harus pergi. Terima kasih atas keramah tamahannya, Senior. Merasa tak berdaya, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi. Setelah Chu Feng pergi, Weaponry Refinement Immortal tiba-tiba menutup matanya dan menghela nafas. Pohon muda yang langka. Sayangnya, aku tidak bisa menganggapnya sebagai murid. Ini sangat disayangkan. Dia menghela nafas lagi. Chu Feng tidak tahu tentang desahan Weaponry Refinement Immortal. Setelah kembali ke kediamannya, Chu Feng menjadi lebih khawatir. Dapat dikatakan bahwa hatinya sangat terganggu, dan pikirannya kacau balau. Chu Feng benar-benar melakukan perjalanan jauh ke sini bukan demi majelis pemberian Weaponry, atau untuk bertemu spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan Ziling dan Surou. Namun, pada saat ini, bukan saja dia tidak berhasil menemukan mereka, dia bahkan tidak bisa mendapatkan berita mengenai mereka. Sangat mungkin bahwa mereka berdua bertemu dengan kecelakaan. Dengan demikian, bagaimana bisa Chu Feng merasa nyaman? Memperoleh senjata yang dibuat khusus dari Weaponry Refinement Immortal atau memasuki Danau Cultivation Immortal untuk melatih semuanya tidak ada artinya bagi Chu Feng. Baginya, satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah bisa mendengar berita tentang keselamatan Surou dan Ziling. Ketuk, ketuk, ketuk. Tepat pada saat ini, ketukan datang di pintu kediaman Chu Feng. Chu Feng sangat putus asa, dan tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Tanpa sadar, dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Wos, setelah pintunya dibuka, dua sosok melemparkan diri ke dada Chu Feng dan memeluknya dengan erat. Setelah itu, dua aura akrab mencapai Chu Feng. Chu Feng terkejut pada awalnya. Namun, segera setelah itu, dia sangat gembira. Rohnya segera kembali. Dengan mata terbuka lebar, dia melihat dengan seksama pada dua orang yang memeluknya dengan erat. Ketika dia melihat mereka, Chu Feng mulai bersinar dengan bahagia. Dari keadaan sangat sedih, Chu Feng segera menjadi senang dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Memeluknya adalah dua wanita. Satu mengenakan rok biru panjang, dan yang lainnya mengenakan rok ungu panjang. Yang satu memiliki pesona yang sangat dewasa untuknya, dan yang lainnya tampak sangat murni dan menyenangkan. Mereka tidak lain adalah dua kekasih Chu Feng yang dia rindukan siang dan malam, Surou dan Ziling. Ziling, Surou, ini benar-benar kalian berdua? Kemunculan tiba-tiba kedua wanita itu merupakan kejutan besar bagi Chu Feng. Bahkan, dia bahkan meragukan bahwa ini benar. Itu karena semuanya terjadi tanpa terduga. Kakak Chu Feng, ini adalah kita. Kami akhirnya berhasil menemukan kamu, akhirnya berhasil melihat kamu. Ziling memeluk Chu Feng dengan erat. Dia benar-benar mulai menangis. Jelas bahwa dia terlalu gembira, terlalu emosional. Adapun Surou, dia lebih dewasa. Jadi, reaksinya sedikit lebih tenang. Namun, sepasang matanya yang indah juga memerah. Pada saat ini, bahkan jika mereka berdua tidak menyatakan betapa mereka merindukan Chu Feng masih bisa menyadarinya. Kalian dua gadis benar-benar khawatir aku mati. Tiba-tiba, Chu Feng mengulurkan tangannya dan erat memeluk dua keindahan luar biasa di dadanya. Dia sekarang percaya bahwa semua yang ada di hadapannya adalah benar. Dengan demikian, kekhawatiran di hatinya akhirnya terangkat. Pada saat ini, meskipun Chu Feng memiliki reaksi yang tenang, dia merasakan sukacita yang luar biasa di dalam hatinya. Dalam periode waktu yang singkat ini, ia merasa seolah-olah telah pergi dari perjalanan dari neraka ke surga. Sensasi semacam itu adalah sesuatu yang hanya dia mengerti. Bab 1590 Kemampuan Luar Biasa. Kakak Chu Feng, kami minta maaf. Sebenarnya ini semua salah kami. Petik 2. Kita berdua akan berlatih di Pulau Abadi. Namun, Immortal Refinement Weaponry Refined tidak ingin orang lain tahu bahwa kita berdua akan tinggal di sini untuk berlatih. Jadi, dia awalnya tidak ingin kami bertemu denganmu. Petik 2. Kami awalnya khawatir bahwa kami benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk melihatmu. Namun, kami tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang dan menemukan kami lebih awal, tiba-tiba mengubah keputusannya dan mengizinkan kami untuk datang dan menemukan kamu. Karena itulah kakak aku, Surou, dan aku segera bergegas, jelas Ziling. Kemungkinannya, kamu harus melakukan sesuatu untuk membuat Immortal Refinement Weaponry berubah pikiran. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengizinkan kami bertemu denganmu. Itu karena kami memohon padanya untuk mengizinkan kami melihat kamu sebelumnya. Namun, ia dengan tegas mengatakan tidak kepada kami. Ketika menyebutkan masalah ini, Surou memiliki ekspresi tidak senang. Jelas bahwa mereka merasa sangat dirugikan di tempat Immortal Refinement Weaponry sebelumnya.
Berdasarkan itu, Immortal Refinement Immortal juga tahu tentang hubungan kita. Selanjutnya, kamu berdua akan tinggal di sini untuk berlatih. Apakah dia akan menerima kalian berdua sebagai murid? Tanya Chu Feng. Dia akhirnya tahu alasan mengapa Surou dan Ziling datang ke sini. Ternyata Egi sudah menebak dengan benar. Surou dan Ziling sama sekali tidak datang ke sini demi majelis pemberian senjata. Sebaliknya, mereka datang untuk menemukan Immortal Refinement Weaponry Immortal. Meskipun benar bahwa Immortal Refinement Weaponry Immortal mengetahui hubungan kita dan bahwa kita akan tinggal di sini untuk berlatih, dia tidak akan menerima kita sebagai murid. Dia hanya akan mengajarkan kita beberapa keterampilan, jelas Ziling. Immortal Refinement Immortal akan mengajarimu 2 skill tanpa menerima kalian berdua sebagai murid. Mungkinkah itu karena seniornya itu? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Siapakah penyempurnaan senjata abadi ini? Persidangan majelis pemberian senjata sangat sulit. Ada begitu banyak orang yang ingin melihatnya, tetapi tidak diizinkan. Dari hanya ini, orang bisa tahu orang macam apa Immortal Refinement Immortal itu. Namun, tidak hanya Ziling dan Surou diizinkan untuk tinggal di Pulau Immortal untuk dilatih, Immortal Refinement Weaponry juga akan secara pribadi mengajari mereka keterampilan. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi tanpa alasan atau sebab. Dengan status Surou dan Ziling, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mendapatkan perawatan semacam ini. Dengan demikian, Chu Feng menduga bahwa hanya ada satu kemungkinan mengapa Immortal Refinement Immortal memutuskan untuk melakukan itu. Itu pasti karena Tuan Ziling dan Surou, ahli misterius dari wilayah Laut Timur. Itu memang karena Guru. Guru adalah teman dekat dari Immortal Refinement Weaponry Refinement. Karena itu, Guru hanya memberitahu kami untuk menyerahkan surat kepada Weaponry Refinement Immortal. Surat itu mengatakan kepada Weaponry Refinement Immortal segalanya tentang kita. Selanjutnya, Immortal Refinement Weaponry setuju untuk membantu kami segera, kata Ziling. Meskipun Chu Feng sudah menebak itu mungkin terjadi, dia masih menghirup udara dingin setelah mendengar apa yang dikatakan Ziling. Kemudian, dia tersentak, si senior yang buta itu benar-benar seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Guru memang sangat kuat, kekuatannya tidak terduga. Selain itu, statusnya di Tanah Suci Martialism tampaknya sangat luar biasa. Namun, itu juga tampaknya sangat misterius. Petik 2. Namun, Tuan sebenarnya memiliki alasan mengapa dia menolak untuk membiarkan kami bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa bakat kakak laki-laki Chu Feng sangat melampaui kemampuan kita. Jika kami ingin membantu kamu, kami harus berlatih dengan sepenuh hati. Selain itu, kami tidak hanya tidak dapat membantu kamu, tetapi kami juga akan menjadi beban kamu. Petik 2. Sebenarnya, itulah masalahnya. Kami hanya berhasil mendapatkan tingkat pencapaian kami saat ini melalui penanaman yang ditanamkan dalam diri kami oleh Master. Namun, kakak laki-laki Chu Feng telah berhasil mencapai prestasi kamu saat ini melalui kekuatan kamu sendiri. Saat Ziling berbicara tentang ini, ia menjadi sedikit malu. Ketika dia pertama kali bertemu Chu Feng, itu telah kembali di White Tiger Villa 9 provinsi. Ziling saat itu lebih kuat dari Chu Feng. Jika bukan karena Egi membantu Chu Feng keluar, dia tidak akan cocok untuk Ziling. Namun, sejak dia dikalahkan oleh Chu Feng, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengejarnya, dan malah ditinggalkan semakin jauh. Dia merasa sangat frustrasi. Frustrasinya bukan karena kultivasinya lebih rendah daripada Chu Feng. Sebaliknya, itu karena dia terlalu lemah dan Chu Feng harus melindunginya dalam semua aspek. Bahkan, dia menjadi sandera musuh-musuh Chu Feng, dan digunakan untuk mengancamnya. Alasan frustrasinya adalah kenyataan bahwa dia benar-benar menjadi beban Chu Feng. Ziling ingin menjadi lebih kuat dan berhenti menjadi beban Chu Feng. Dia ingin membantu Chu Feng, karena dia tahu bahwa Chu Feng memikul tanggung jawab yang sangat berat. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Paling tidak, dia melampaui Chu Feng dalam hal kultivasi. Namun, dia merasa malu. Bagaimanapun, dia tidak berhasil mendapatkan kultivasi saat ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia mengandalkan tuannya, pria tua buta yang memiliki kemampuan luar biasa. Ziling, jangan bercanda denganku lagi. Aku hanya peringkat 8 Martial King. Sedangkan untuk kamu adalah peringkat 2 Kaisar setengah bela diri. Surou juga berada di peringkat 1 Half Martial Emperor. Selain itu, kalian berdua memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi 3 tingkat kultivasi. Kalian berdua jelas lebih kuat dari aku, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Chu Feng sebenarnya sangat senang dari lubuk hatinya mengetahui bahwa kultivasi Surou dan Ziling telah menjadi lebih kuat. Dia merasakan sukacita bagi mereka berdua. Orang yang bercanda di sini adalah kamu, oke? Belum lagi kekuatan yang telah kamu pegang, hanya bahwa roh dunia kamu, Egi, cukup untuk membuat kita merasa jauh lebih rendah. Petik 2. Apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar. Sangat sulit bagi kami untuk melampaui kamu. Petik 2. Namun, kamu juga jangan ceroboh. Lil Sis Ziling dan aku akan berlatih dengan sepenuh hati. Meskipun kami tahu bahwa akan sangat sulit untuk melampaui kamu, kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak menjadi beban kamu lagi. Jika memungkinkan, kami berharap akan ada hari di mana kami akan dapat membantu kamu. Meskipun Surou mengatakan kata-kata itu dengan tersenyum, Chu Feng bisa merasakan betapa seriusnya dia. Apa yang dia ingin lakukan adalah sama dengan apa yang Ziling ingin lakukan. Dia tidak ingin melampaui Chu Feng.
Sebaliknya, dia hanya ingin dapat membantunya. Chu Feng bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa Su Rou, Su Mei dan Ziling mempertaruhkan hidup mereka untuk membiarkan tubuh mereka diilhami oleh kultivasi dan datang ke tanah suci bela diri? Mereka telah melakukan semua itu untuknya. Sebenarnya, itu bukan hanya Su Rou, Su Mei dan Ziling, bahkan dua saudara lelakinya, Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi juga melakukannya. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, "Oh, itu benar. Apakah kalian berdua tahu di mana Lil Bro Wuxiang dan kakak lelaki Zhang Tianyi berada sekarang?" Dia benar-benar peduli pada kedua saudara lelakinya. Guru secara pribadi mengatur semuanya untuk kami berlima. Selain Lil Mei, yang telah pergi ke World Spiritus Alliance, kami benar-benar tidak tahu kemana Lil Bro Wuxiang dan kakak lelaki Zhang Tianyi pergi. Su Rou menggelengkan kepalanya. Dalam hal itu, ketika kamu berdua dikirim, bagaimana kultivasi mereka? Tanya Chu Feng. Keduanya sangat kuat, seperti Lil Sis Ziling, mereka berdua peringkat 2 Half Martial Emperor. Namun, Lil Sis Ziling akan segera mencapai terobosan. Jadi, di antara kami berlima, Lil Sis Ziling kemungkinan yang terkuat, kata Su Rou sambil tersenyum ketika dia memandang ke Ziling. Zilingku benar-benar layak menjadi tubuh ilahi. Kamu memang luar biasa, kata Chu Feng dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sebenarnya, dengan seberapa kuat kemampuan perseptifnya, bagaimana mungkin dia tidak dapat mendeteksi kultivasi Ziling saat ini? Bahkan tanpa Su Rou mengatakan apa-apa, Chu Feng sudah tahu bahwa Ziling berada di puncak peringkat 2 kaisar bela diri. Dan hanya sedikit jauh dari mencapai peringkat 3 kaisar bela diri setengah. Sebenarnya, bukan hanya Ziling yang akan mencapai terobosan. Su Rou juga akan mencapai terobosan. Chu Feng percaya bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, baik Ziling maupun Su Rou akan memiliki terobosan mereka. Kepastian Chu Feng bukan tanpa jaminan. Jaminannya adalah aura yang dipancarkan oleh Su Rou dan Ziling. Aura mereka saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Ziling, Su Rou dan bahkan Su Mei dapat dianggap sebagai jenius top di tanah suci martialism. Mereka memiliki bakat yang sangat kuat dalam semua aspek. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Ziling dan Su Rou. Selanjutnya, mengambil kesempatan ini, ia mengajar Ziling dan Su Rou pembentukan roh untuk mengurangi rasa sakit akibat serangan balasan. Ziling dan Su Rou sangat cerdas. Meskipun mereka tidak berhasil sepenuhnya memahami teknik ini, mereka memahami detailnya, serta metode untuk mengolahnya. Setelah melihat pembentukan roh Chu Feng, mata mereka bersinar dengan kecerahan. Meskipun mereka telah mencoba banyak metode, dan bahkan memahami formasi penyembuhan, tidak ada metode yang lebih efektif daripada pembentukan roh yang baru saja diajarkan Chu Feng kepada mereka. Meskipun tuan mereka sudah sekuat itu, masih pembentukan roh Chu Feng yang paling efektif dalam mengurangi rasa sakit akibat serangan balasan. Ini membuat mereka lebih percaya bahwa kakak mereka, Chu Feng, sangat kuat. Bakat memang bukan sesuatu yang bisa ditebus melalui upaya sendirian. Namun, justru karena inilah mereka berdua harus melakukan lebih banyak usaha. Dengan bakat mereka yang lebih rendah dari Chu Feng, jika mereka tidak berusaha, maka mereka benar-benar tidak memiliki harapan untuk mengejar dia. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi beban Chu Feng selama sisa hidup mereka. Karena fakta bahwa Immortal Refinement Weaponry telah membatasi waktu di mana Su Rou dan Ziling dapat bertemu dengan Chu Feng, mereka berdua buru-buru pergi ketika batas waktu 1 jam tiba. Kedua gadis itu sangat enggan berpisah dengan Chu Feng. Sambil pergi, Ziling mulai menitikkan air mata lagi. Bahkan Su Rou yang relatif lebih kuat memiliki mata berkilauan dengan tetesan air mata. Dibandingkan dengan mereka berdua, Chu Feng jauh lebih tenang. Meskipun dia juga enggan berpisah, dia masih melihat mereka pergi dengan senyum di wajahnya. Meskipun Ziling, Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang semuanya menerima efek samping berupa rasa sakit akibat serangan yang ditanamkan pada mereka. Mereka semua berhasil mendapatkan budidaya yang sangat baik dan memiliki bakat luar biasa. Selanjutnya, Su Mei memiliki perlindungan pendeta kiri di World Spiritus Alliance, dan Su Rou dan Ziling memiliki perlindungan Immortal Refinement Weaponry Refurbment di Pulau Immortal. Meskipun Chu Feng tidak tahu keberadaan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, dia sangat percaya bahwa, dengan kemampuan tuan mereka, mereka berdua pasti akan diberikan tempat yang sangat luar biasa untuk tinggal dan belajar kemampuan luar biasa. Meskipun Chu Feng merasakan sukacita dari lubuk hatinya untuk mengetahui bahwa kultivasi mereka telah meningkat, itu bukan yang paling dia pedulikan. Apa yang paling dipedulikan Chu Feng adalah apakah mereka bisa mendapatkan tempat berlindung di tempat semrawut seperti tanah suci martialism. Untuk mengetahui bahwa mereka akan mendapat perlindungan dari para ahli, Chu Feng bisa diyakinkan.